Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala rasulillah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk komunitas NAK Indonesia. NAK itu kepanjangan Numan Ali Khan Indonesia. Ya, bagi yang belum tahu, baru join di sini. So, saya nggak bisa menyebutkan satu persatu. Terima kasih Mbak Nifa. Saya ambil perwakilannya aja ya. Para ketua dari komunitas ini, ada Pak Heru hadir, alhamdulillah. Kemudian sebelum Pak Heru ada Kang Irfan, kemudian ada juga Bang Syafiq ya, mungkin join juga ataupun tidak join. Assalamualaikum, apa kabar? Sudah lama tidak bertemu. Terakhir bertemu di ketika Ustadz Numan kesini tahun 2019 ya. Alhamdulillah. Nah, memang kalau mau membicarakan perkenalan ya banyak dari teman-teman NAK Indonesia mungkin sudah kenal saya. Banyak ya, saya bilang nggak semua, banyak gitu. Karena memang saya join waktu itu masih grup WA-nya aja baru isinya 40. Grup maksudnya grup kecil banget gitu ya. Lama saya lupa gitu, tahun 2014 kalau nggak salah. Jadi udah lama banget dan saya juga volunteer di sana. Dulu masih memberikan subtitle untuk video-video yang berbahasa Inggris dari Ustadz Numan dan lain sebagainya. Sempat aktif ya berapa tahun ya? 3 tahun mungkin ya, dari 2014 sampai 2017. Ya, sebelum kegiatannya memang tidak memungkinkan untuk menjadi volunteer lagi. Sekarang saya ingin bicara tentang bahasa Arabnya juga. So, saya bahasa Arab belajar dari Ustadz Numan, tapi sebenarnya belajar dari Ustadz Numan itu kayak memberikan saya sudut pandang yang berbeda gitu. Karena sebenarnya ketika saya join di NAK Indonesia, sebelum ketemu sama Ustadz Numan, saya juga mengajarkan bahasa Arab sebelumnya. Oke, so perjalanannya cukup panjang. Jadi NAK Indonesia saya join, kemudian jauh sebelumnya saya sudah kalau nggak salah tahun 12 atau 13 saya mulai ngajar bahasa Arab. Tapi sambil berjalan dan ketemu sama teman-teman NAK Indonesia. Nah, poinnya sebenarnya bukan di bahasa Arab sebenarnya. Kalau misalkan kita mau ngomong tentang bahasa Arab gitu ya. Karena kita sedang ngobrolin Al-Quran, jadi ini sangat ada hubungannya gitu ya. Alasan semua orang yang nggak tinggal di Arab atau tidak berbisnis dengan market Arab atau bekerja di bidang pendidikan Islam gitu ya. Kenapa mereka belajar bahasa Arab? Nah, cuma satu, belajar Al-Quran. So, salah satu alasan kenapa saya join ke grup NAK Indonesia itu karena waktu itu ada videonya Ustadz Numan yang judulnya Al-Asr. Waktu itu animasi dari Darul Arqam Studio. Waktu itu namanya NAK Collection kalau nggak salah. Kalau nggak salah gitu ya. Kalau sekarang Free Quran Education gitu. Jadi ketika saya mendengar penjelasan dan animasi gitu ya dari video itu, saya pikir, oh ternyata dengan kita menggunakan bahasa Arab yang saya sudah belajar bahasa Arab, dan ketika kita menggunakan pemahaman bahasa Arab kita, Al-Quran itu begitu luar biasa. Jadi gitu awalnya ya Bapak Ibu. Jadi memang sederhananya gini deh, singkatnya gini. Kayak Bapak Ibu misalkan berbicara bahasa Sunda atau berbicara bahasa Jawa gitu ya. Ketika Bapak Ibu bilang contohnya di dalam bahasa Sunda ada istilah jatuh, judulnya adalah tisoledat. So tisoledat bagi Bapak Ibu yang orang Sunda itu bukan sekedar jatuh terpeleset ke belakang. Nah itu, jadi kayak jatuh terpeleset ke belakang. Nah itu kan ada beberapa kata. Nah itu kalau dalam bahasa Sunda disebutkan seperti itu. Sama juga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memahami bahasa Sunda dengan bahasa Indonesia kan agak aneh ya. Jadi jatuh
terpleset ke belakang itu kan nggak enak gitu ya. Tapi kalau misalkan orang Sunda dengar itu soalnya dan itu langsung ada imajinasinya. Nah, itu alasannya kenapa, sederhananya alasannya kenapa kita belajar bahasa Arab, Bapak Ibu. Jadi dengan adanya bahasa Arab ini kita bisa jadi ngerti Allah itu kan mewahyukan dalam bahasa Arab. Maksudnya gimana gitu. Rasulullah dulu nerimanya seperti apa gitu kan. Kemudian para sahabat mendengarnya seperti apa. Jadi dari sudut pandang bahasa Arabnya dulu gitu ya. Kemudian nanti kita tambah dengan asbabun nuzul, kita tambah dengan penjelasan tafsir dan lain sebagainya. Tapi bahasa Arab ini sebagai kunci, Bapak Ibu. Jadi sebagai kuncinya. Oke, so ini hanya bagi orang-orang yang pengen aja, sebenarnya nggak semua orang bisa waktunya dan lain sebagainya. Dan menurut saya pribadi ya Bapak Ibu, bisa belajar tahsin dengan istiqomah, kemudian tahfiz, istiqomah, bahasa Arab dengan istiqomah, itu luxury Bapak Ibu. Nggak semua orang punya kesempatan itu. Saya sendiri sangat-sangat bersyukur, sangat-sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dipertemukan dengan komunitas NAK Indonesia, dengan siapapun yang sangat-sangat semangat mendekat ke Al-Quran. Gitu. Jadi semua itu istilahnya saya anggap sebagai rezeki yang min haitsu la yahtasib, yang tidak terduga dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita mendekat ke Al-Quran. Orang yang mengarah ke Al-Quran itu jalan bareng bersama kita. So itu adalah alasan kenapa saya join juga di NAK Indonesia, walaupun saya belajar bahasa Arab juga dan belajar ke Ustadz Numan juga. Jadi komunitas itu bikin kita istiqomah gitu ya. Oke, terlalu panjang perkenalan dan tentang KIC-nya. Mudah-mudahan cukup waktunya. Insya Allah. Di sini saya ada slide, so Bapak Ibu bisa melihat. Sebelum saya memulai, Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan dulu ya. Jadi saya adalah pembelajar bahasa Arab Al-Quran yang juga pengajar bahasa Arab. Tapi saya tidak bilang bahwasannya saya expert di bidang Al-Quran. Saya tidak pernah bilang seperti itu. Oke? Saya bukan hafiz, saya bukan seorang alim atau ulama dalam bahasa Indonesia. Kemudian saya bukan imam besar masjid atau mufti atau apa segala macam. So apapun yang saya sharing di forum ini, di acara subuh ini, sharing subuh ya. Kayaknya sekarang matahari udah terbit di Jakarta, so sharing udah masuk duha ya, subuh masuk duha. Ini adalah murni pemahaman pribadi saya. Ketika ada kesalahan, maka itu milik saya. Ketika ada kebenaran, maka itu dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Apapun yang saya pahami, yang salah-salah itu tidak ada hubungannya dengan misalkan guru-guru saya atau sekolah-sekolah saya atau apapun, enggak. Itu adalah murni istilahnya kesederhanaan pemahaman saya, gitu ya. Semoga Bapak Ibu bisa memahami gitu ya. Jadi ini bukan menafsirkan, ini bukan fatwa atau apapun, bukan. So ini adalah bentuk sharing ke sesama Muslim, sesama istilahnya. Kalau saya nulis judulnya itu kemarin waktu ditanya Mbak Nifah, Al-Fatihah sebagai gerbang Al-Quran bagi para pencari kebenaran, pencerahan, dan ketenangan. Sebenarnya judul ini untuk diri saya sendiri tentang Al-Fatihah gitu. Jadi Bapak Ibu boleh setuju, boleh tidak, tapi itulah yang saya rasakan. Oke? Baik. Baik, kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini unik, Bapak Ibu. Kenapa? Di antara beberapa keunikan surat Al-Fatihah, surat-surat sebelum Al-Fatihah, ada surat Al-Mudatsir, kemudian ada surat Al-Muzammil yang turun sebelumnya, maksud saya. Jadi
apa namanya surat Al-Qalam gitu ya, surat Al-Alaq yang turun pertama kali itu turunnya belum lengkap. So surat Al-Fatihah yang saya ketahui adalah surat pertama kali yang turun lengkap. Jadi kalau yang lain itu separuh-separuh, ada bagian awalnya, ada bagian akhirnya. Kayak surat Al-Baqarah itu turun selama di Madinah, gitu kan. Jadi panjang sekali gitu. Jadi masya Allah gitu ya, untuk Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat sepanjang 286 ayat itu nggak mudah untuk diterima oleh manusia, makanya turunnya selama apa namanya di Madinah gitu ya, kurang lebih 10 tahun. Nah, khusus untuk surat Al-Fatihah, pembukanya Al-Quran ini turun sekaligus, Bapak Ibu. Jadi nggak dipotong, nggak dipisah, dan lain sebagainya. Pokoknya turun jadi satu. Ini udah satu paket lengkap, gitu ya. Ada yang bilang juga turunnya 2 kali. Di Mekah, kemudian turun lagi di Madinah. So, artinya ada pengulangan penurunan. Tapi Allahu a'lam bishawab, saya mengambil pendapat yang turunnya di Mekah. Urutan kelima. Ya, urutan kelima turunnya. Nah, sebagai kan saya sebut Al-Fatihah ini sebagai gerbang ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita membaca Al-Fatihah, Bapak Ibu akan membaca pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Bapak Ibu akan membaca doa di dalamnya. Ihdinas siratal mustaqim, ya kan? Ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, Bapak Ibu percaya atau tidak, Bapak Ibu melanjutkan ke surat Al-Baqarah, Bapak Ibu akan mendapati artinya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi kayak kita baca di Al-Fatihah gitu ya, ihdinas siratal mustaqim, kita balik atau ke sampingnya, ke halamannya, itu langsung dapat jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Such amazing. Jadi antara surat Al-Fatihah dengan surat Al-Baqarah adalah jawabannya. Bahkan menurut apa namanya beberapa ulama, Al-Fatihah ini dijawab minta hidayahnya dengan seluruh Al-Qur'an. Jadi bukan hanya dengan surat setelahnya ada kata yang kalau dalam bahasa Arab akar katanya sama gitu ya, tapi dengan seluruh Al-Qur'an. Maka ini adalah gerbang Bapak Ibu. Jadi bukan hanya di surat kedua tapi juga selanjutnya. Dan uniknya ya Bapak Ibu, kalau yang saya tahu urutan Al-Qur'an itu memang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sengaja mengurutkannya seperti itu. Ini kita ngomong latar belakang dulu ya, secara apa namanya overview, secara garis besar. Nanti kita masuk ke detail sedikit-sedikit. Jadi setiap surat Makkiyah itu dijawab dengan Madaniyah. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Maidah. So, itu satu tema gitu ya. Kemudian dimulai lagi selanjutnya. Jadi setiap apa namanya istilahnya tuh Madaniyah dijawab dengan Makkiyah, Madaniyah jawab dengan Makkiyah gitu ya. Tapi bayangkan Bapak Ibu, surat Al-Fatihah itu turunnya di Mekah di awal-awal Rasulullah SAW apa namanya diutus. Awal-awal Rasulullah SAW berdakwah. Ya let's say tahun-tahun pertama lah, 5 tahun pertama. Bapak Ibu tahu, turun surat Al-Baqarah itu setelah tahun ke-13, artinya setelah hijrah, setelah masuk ke Madinah. So, kalau kita, Bapak Ibu, melihat Al-Quran ya cuma buku, ya kan? Tapi bagi Rasulullah, bagi para sahabat, nggak semudah itu, Bapak Ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat, radhiyallahu anhum, mereka menerima Al-Quran itu penuh dengan konteks. Gitu ya. Bagi kita itu cuma balik halaman, tapi mereka penuh dengan konteks. Makanya mereka baca surat ini teringat kejadiannya. Kalau istilah kita asbabun nuzulnya gitu ya. Kalau teringat ayat ini teringat sama sahabat yang bertanya, atau pertanyaan dari apa namanya orang yang belum beriman dan lain sebagainya gitu. Jadi itu semua penuh dengan konteks. Tapi masya Allahnya Bapak Ibu, saya melihat Al-Quran itu disusun seperti ini, walaupun turunnya berbeda-beda waktunya, itu sama kayak kita bangun apa namanya bangunan Bapak Ibu ya, bangun bangunan. Gerbang itu dibuatnya kapan Bapak Ibu? Kalau kita bangun rumah terakhir kan, terakhir. Jadi yang pertama itu fondasi dulu, gerbang mah nanti, orang nggak ada yang mau dijaga gitu kan, nggak ada yang harus dipersilahkan masuk, ya udah nanti aja. Jadi bangun dulu fondasinya, bikin dulu cakar ayamnya gitu kan, nah baru dikasih gerbang. Nah seakan-akan Al-Fatihah ini gerbang, Bapak Ibu udah ditaruh, tapi belum bisa tahu nih dalamnya apa gitu, apa ihdinas siratal mustaqim itu apa gitu. Zaman Rasul belum tahu gitu kan.
Ternyata ketika di Madinah baru dijelaskan. Dijelaskannya dengan 4 surat. Bayangkan Bapak Ibu. Sebegitu powerfulnya gerbang ini Bapak Ibu untuk menjelaskan Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala mendeskripsikannya secara umum satu Al-Qur'an gitu ya. Apa itu dari Al-Fatihah ayat pertama sampai dengan ayat terakhir, tetapi secara spesifiknya yang saya pahami itu dengan 4 surat. Dan 4 surat itu panjang semuanya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita tadi Mbak Nifa bilang ini satu pertemuan besok dilanjut lagi, ya memang benar kalau kita mau detail gitu kan. Cuman ya kesempatan kita hanya kurang lebih 1 jam, so mudah-mudahan kita bisa bisa melihat secara garis besar aja dulu ya. Kita bisa mengambil manfaat. Mudah-mudahan di Ramadan ini sudut pandang kita terhadap Al-Quran itu berubah setelah kita melihat gerbangnya ini arahnya kemana gitu ya, mengarahkan kita melihat Al-Quran ini seperti apa gitu. Oke, mari kita lanjut. Kemudian Al-Fatihah itu juga disebut oleh Rasulullah SAW disebut sebagai al-mathani, sesuatu yang diulang-ulang. Kemudian Ummul Kitab, Ummul Kitab itu kayak apa istilahnya, intinya Al-Quran. Jadi kalau Bapak Ibu ada orang yang nanya, apa itu Al-Quran? Sebenarnya ketika kita membacakan Al-Fatihah itu adalah Al-Quran. Gitu. Kayak Bapak Ibu kalau misalkan mau ngajak-ngajak orang ngajak jalan-jalan orang misalkan ke Bandung dong, Bapak Ibu pasti ngajak pertama kali ke ikonnya gitu atau ke gerbangnya gitu. Oh ini adalah ini. Jadi karena misalkan kalau yang paling terkenal gerbang tol di Bandung Paster gitu. Ya karena ini kebanyakan orang masuk dari sini dan ini ikonik gitu. Oh selamat datang Bandung atau apa segala macam gitu. Jadi atau misalkan gedung satenya gitu kan. Jadi ikon oh ini adalah wajahnya Bandung. So wajahnya Al-Quran adalah Al-Fatihah. Oke. Dan bahkan menurut seorang penafsir ada 10 nama untuk surat Al-Fatihah. Oke. Saking luar biasanya surat Al-Fatihah. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala dengan maha kuasanya itu mempermudah seluruh isi Al-Quran di dalam Al-Fatihah. Nah, ini bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nulis buku gitu ya, Bapak Ibu nulis baru kata pengantar, itu kan garis besar banget. Tidak mungkin semua yang Bapak Ibu tulis bisa dipersingkat dalam satu pengantar gitu karena ada analisa apa segala macam. Paling cuman garis besar dan itu cuman tip of iceberg. Tapi itu jarang bisa mewakili semua. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu merangkum. Karena nanti ada gayanya, nanti kita akan bahas sedikit ya. Oke, dan juga surat Al-Fatihah ini adalah surat pertama yang diawali dengan Alhamdulillah. Di Al-Quran ada 5 surat yang diawali dengan Alhamdulillah, so Bapak Ibu bisa cari ada Alhamdulillah apa. Salah satunya Al-Kahfi yang sering kita baca hari Jumat. So surat Al-Fatihah yang pertama kali turun lengkap dengan Alhamdulillah. Artinya surat dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak Ibu, Al-Fatihah juga mengajarkan kepada kita adab berdoa. Oke. Di awal Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan setiap kita berdoa itu yang kita lakukan, betul? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian di akhir surat kita bilang ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'am. Jadi kayak kita sudah memuji berdoa. Jadi itu surat Al-Fatihah itu bukan cuman kalau Bapak Ibu nulis buku itu cuman menjelaskan atau pengantar isi buku, tetapi di Al-Fatihah itu langsung mengajarkan audiensnya. This is how you ini adalah bagaimana cara kamu untuk istilahnya berbicara kepada Allah, untuk berkomunikasi dengan Allah. Pertama memuji baru berdoa. Gitu loh. Dan berbicara kepada Allahnya itu bukan satu level Bapak Ibu, memuji memohon gitu loh, memuji berdoa gitu. Jadi nggak ada kayak kita sama teman bisa ngejelek-jelekin, bisa nyindir-nyindir, nggak ada. Sama Allah langsung di Al-Fatihah itu disebutkan ini loh kondisi kalian sama Allah tuh seperti ini. Cuman dari pembukaan Alhamdulillah kemudian doa di bawahnya. Oke. Kemudian nah juga surat Al-Fatihah ini unik karena di awal di sini saya langsung saja masuk slide-nya. Di sini saya sudah gambar slide-nya, yang putih kuning itu adalah bagian awal, putih hijau itu adalah bagian akhir. Oke.
Nanti kenapa saya kasih putih, nanti saya jelasin habis ini. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, di awal Allah Subhanahu wa taala tuh berfirman alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ada 3, oke. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya. Kemudian di akhir yang berwarna hijau, Bapak Ibu perhatikan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. So Allah Subhanahu wa taala punya 3 sifat dan kita melihat di bawahnya ada 3 manusia, 3 jenis manusia. So Bapak Ibu bayangkan, Allah yang punya 3 sifat menaungi seluruh 3 manusia, 3 kelompok manusia. Gitu ya. Jadi kayak nggak ada yang namanya istilahnya tuh Allah itu hanya Tuhannya bagi yang beriman, tidak. Allah itu naungin semua. Mau beriman, mau tersesat, mau apa, Allah tuh Tuhan. Allah tuh tetap ngasih. Walaupun dia tidak pernah mensyukuri nikmatnya, Allah tetap. Kenapa? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Siapa yang bisa lari dari kenyataan itu? Saya buka terjemahnya, Kemenak. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, pengasih penyayang, pemilik hari pembalasan. Siapa yang bisa keluar dari itu? Nggak ada, gitu ya. Kalau kemarin saya punya teman namanya Kang Canun di Bandung, dia bilang kalau bumi itu bisa masuk ke alam semesta karena Allah Maha Kuasa, alam semesta ini masuk di dalam Allah karena Allah itu Maha Besar. Gitu. Jadi kayak bumi itu kalau dilihat di alam semesta itu kayak titik kecil gitu. Kita dibandingkan matahari aja nggak nyampe segede kelereng, Bapak Ibu. Jadi kecil banget gitu ya. Kayak debu, apalagi kita gitu. Lah kita mau nggak beriman sama Allah tuh mau lari kemana gitu kan. Nah di sini sama Allah Subhanahu wa taala dijelaskan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gitu ya. Jadi ada 3 kategori di sana. Dan yang itu amazing-nya itu sebenarnya dijelaskan di surat Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Maidah, apa isi doanya itu dijawab semua di situ dengan detail, contohnya jangan seperti ini, jangan seperti itu, tapi dengan indahnya dalam bentuk cerita, gitu ya. Saking indahnya ceritanya itu sampai kalau temanya Al-Baqarah itu sampai 9 part, Bapak Ibu. Jadi 9 part tema di surat Al-Baqarah itu untuk menjawab ihdinas siratal mustaqim itu. Subhanallah. 4 surat tapi di dalam satu surat ada 9 tema. Oke. Jadi Al-Baqarah itu bukan tentang sapi doang. Salah satunya tentang ada disebut kata sapi di situ ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah saya akan bahas tentang ada satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi ma anzalat fi Taurati wala fi Injil wala fi Zabur wala fil Furqan mithluha wa innaha sab'un minal mathani wal Qur'anil azim alladzi u'tituhu. Oke. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada yang diturunkan di dalam Taurat, Injil, Zabur, bahkan di Al-Quran tidak ada yang mirip dengan Sab'ul Mathani. Jadi kalau kita baca Al-Quran tanpa Al-Fatihah itu belum Al-Quran, Bapak Ibu. Karena apa? Nggak ada yang bisa menyamai di Al-Quran ini Al-Fatihah. Oke? Nah, kemudian dari Ibnu Mas'ud juga radhiyallahu anhu, kata dia kalau nggak salah Ibnu Mas'ud itu menulis mushafnya juga sesuai dengan hafalannya, dan di mushafnya Ibnu Mas'ud itu Al-Fatihah tidak tertulis. Nah, kemudian ada yang bilang wahai Ibnu Mas'ud, kenapa engkau tidak menulis Al-Fatihah di mushafmu sedangkan orang lain semuanya nulis Al-Fatihah gitu. Kemudian Ibnu Mas'ud menyebutkan, kalau saya mau nulis Al-Fatihah, saya harus nulis di setiap awal surat. Coba bayangin Bapak Ibu, setiap awal surat Al-Fatihah. Surat Al-Quran aja ada 114. Berarti kalau ditambah itu 113 dikali 2 berarti 226. Ya kan? Termasuk satu Al-Fatihah berarti jumlah surat di Al-Quran ada 227. Jadi kayak tebal banget gitu mushafnya gitu. Karena sebelum kita masuk satu surat, kita masuk dulu gerbangnya gitu. Kayak Bapak Ibu kalau mau misalkan mau ke Bandung, mau ke daerah misalkan tengah kota tuh
sate gitu ya, gedung sate gitu. Nah, Bapak Ibu mulai dulu nih dari gerbangnya. Oke, ini adalah Bandung, kota yang seperti ini, kota yang seperti ini, maka saya masuk gitu ya. Mohon maaf saya ngutip Bandung karena saya memang asli Bandung ya, tapi walaupun nggak tinggal di Bandung. Nah, karena saya tahu Bandung, kalau saya ngutip kota yang lain nanti saya nggak bisa bertanggungjawabkan. Oke, kemudian saya misalkan mau ke Lembang, oke dari sini posisinya belok kiri gitu kan dari Pasteur gitu kan. Oh saya mau ke misalkan ke daerah mana, ke selatan, apa namanya kawah apa gitu kan di selatan. Nah dari Pasteur lurus belok kanan gitu contohnya gitu kan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, para sahabat, kemudian Rasulullah SAW sendiri menggambarkan begitu agungnya surat Al-Fatihah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke detail. Oke, so mudah-mudahan Bapak Ibu tidak terbebani dengan sedikit istilah bahasa Arab ya. Dan yang sudah belajar bahasa Arab, alhamdulillah semoga menjadi sudut pandang yang berbeda mengenai Al-Qur'an. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu di sini melihat warna putih, betul? Nah, warna putih yang pertama di bismillah Bapak Ibu kalau misalkan apa namanya? Nulis kalimat gitu ya. Ini bismillahirrahmanirrahim ini satu ayat, oke. Nulis kalimat itu biasanya kan nulis kalimat lengkap. Saya berangkat ke masjid atau misalkan saya membeli buah-buahan. Kayak gitulah. Pokoknya kalimat-kalimat lengkap. Tetapi Allah Subhanahu wa taala uniknya memulai suratul Fatihah itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau di dalam bahasa apa namanya? Di dalam bahasa Arab, Bapak Ibu, secara garis besar terjemahannya adalah dengan namanya Allah, gitu ya. Jadi dengan nama Allah itu dengan namanya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau Bapak Ibu bayangkan gitu ya dalam bahasa Indonesia, wajar nggak sih kalimat pertamanya misalkan dengan mobil Budi gitu, yang bagus dan indah. Tapi setelah itu nggak ada penjelasannya. Dengan mobil Budi yang bagus dan indah, wah segala puji gunung-gunung gitu. Wah gunungnya bagus sekali gitu. Itu kan kayak nggak masuk akal. So Bismillahirrahmanirrahim ini memang tidak apa ya, tidak sama seperti ayat-ayat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim ini masih belum kalimat lengkap. Yang saya tahu Bapak Ibu, ketika ada satu kalimat yang belum lengkap, itu akan harus dilengkapi. Maka di tafsir atau di terjemah, Bapak Ibu akan mendapati Bismillahirrahmanirrahim itu akan ditafsirkan aku membaca dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa ditambahkan dengan nama aku membaca dengan nama Allah? Karena menurut para penafsir ini adalah Allah ngajarin kita tapi nggak pakai kul. Bapak Ibu coba lihat di surat-surat terakhir. Ada kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, kul huwallahu ahad. Itu adalah perintah kepada Rasulullah yang juga berlaku kepada kita, bukan? Tetapi di bismillah itu nggak pakai kul Bapak Ibu. Bismillah, bismillah. Kayak Bapak Ibu bilang ke anak, bismillah. Bismillah gitu. Jadi nggak pakai katakan, itu langsung straight bismillah. Jadi bismillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin membaca ingin kita memahami Al-Qur'an itu kayak nggak ada jeda, nggak pakai kul, nggak pakai apa, bismillah. Ayo. Bismillah gitu. Nggak pakai kul gitu. Nggak pakai wahai, nggak pakai apa gitu. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Itu harus flow di mulut kita, Bapak Ibu. Jadi bismillah itu harus flow. Nggak boleh ada jeda apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Dan disitulah kenapa apa namanya? Yang saya pahami Bapak Ibu, para ulama naruh aku membaca atau aku memulai dengan bismillah. Untuk kegiatan yang lain bismillah, tapi di sini kenapa dia disebut apa namanya? Aku membaca dengan nama Allah. Karena aku membacanya memang nggak disebutkan, langsung kitanya membaca. Oke? So that's the first, that's unique. Tapi bismillah juga seperti Bapak Ibu tahu, memang surat Al-Fatihah tidak seperti Ibnu Mas'ud bilang radhiyallahu anhu disebut ditulis di setiap awal surat, enggak. Tetapi bismillah ditulis di setiap awal surat di dalam mushaf kecuali surat At-Taubah, ya kan? Yang unik Bapak Ibu,
semua berbeda pendapat apakah bismillah ini adalah ayat dari setiap surat, kecuali surat At-Taubah atau bukan. Bahkan di surat Al-Fatihah ada yang berbeda pendapat. Ini masuk ke surat Al-Fatihah ini atau enggak gitu ya. Bagi beberapa, bismillah ini adalah pembuka gitu ya. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi tidak menyebutkan bismillahnya ini sebagai ini adalah suratnya loh, enggak gitu. Jadi Rasulullah langsung mulai bismillahirrahmanirrahim kayak gitu ya. Itu bagi yang mengambil pendapat bahwasannya bismillah itu bukan termasuk dari Al-Fatihah, tapi kita mayoritas muslim di Indonesia gitu di berbagai macam tempat di dunia yang bermadzhab Syafi'i gitu ya. Kalau Bapak Ibu nggak ngerti Syafi'i atau apa nggak apa ya. Pokoknya intinya kalau baca sholatnya bismillahnya dikeraskan. Nah, mostly itu mazhab Syafi'i. Mostly ya, kebanyakan kayak gitu. Karena Imam Syafi'i berpendapat bacanya dikeraskan. Kalau yang lain ada yang bilang bacanya dipelankan, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin kayak gitu ya. Jadi itu pendapat boleh-boleh saja asalkan Bapak Ibu tahu yang mana yang diikuti. Oke? Dan semuanya dari Rasulullah. Oke? Pakai bismillah, tidak pakai bismillah juga dari Rasulullah SAW. Karena Rasulullah membacakan di dalam hadisnya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya beri warna orange sampai dengan ayat keempat ya, menurut urutan ini ayat keempat. Karena memang kalau Bapak Ibu baca terjemah Kemenaknya, ini saya ngambil dari terjemah Kemenak ya. Bapak Ibu lihat, di akhir terjemahan itu memakai koma. Ayat kedua, ketiga, keempat baru pakai titik. So artinya ayat kedua itu kalimatnya belum selesai, ayat ketiga kalimatnya belum selesai, ayat keempat baru titik. So artinya ayat kedua, tiga, empat itu nggak boleh dipisahkan sebenarnya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu memahami, misalkan alhamdulillahirabbil alamin, putus nggak boleh gitu. Harus dilanjutin ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin. Walaupun kita baca di dalam sholat diputus-putus, diwaqaf, tapi nggak boleh diputus abis itu udah nggak boleh. Jadi harus lengkap gitu. Karena ini satu kesatuan di situ. Di sini ditulisnya koma gitu ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Jangan asal ngutip Al-Qur'an, copot Al-Qur'an ternyata belum titik gitu ya. Ya memang kalau cuman istilahnya kadang-kadang kan kita nggak ngerti bahasa Arabnya, cuman kopas aja, tarik aja, paste aja dan lain sebagainya, terjemah dan lain sebagainya. Terus dari mana dong saya tahu itu titik atau tidak? Wakaf. Ini bagi Bapak Ibu siapapun yang sedang mendalami Al-Qur'an Ramadan ini, wakaf. Perhatikan wakaf. Wakaf adalah selesainya satu kalimat gitu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada tanda lam yang kayak gitu ya, artinya nggak boleh berhenti, jangan berhenti. Jangan cuma kutip segitu, lanjutin dulu sampai titik. Nah, kayak gitu. Ya sederhananya seperti itu ya. Jadi sebenarnya Al-Qur'an yang kita pegang yang dari Madinah atau dari manapun yang ada tanda wakaf itu sebenarnya menjaga seluruh pembaca Al-Qur'an membacanya full konteks, jangan dicomot sana sini gitu ya, jangan main comot aja, enggak, full konteks gitu, satu ayat ataupun satu wakaf gitu. Kalau harus 2 ayat, 3 ayat gitu ya, paling tidak wakaf. Oke? So artinya Bapak Ibu di ayat kedua, ketiga, keempat di surat Al-Fatihah yang kita lihat di depan ini belum selesai dan mereka bersatu ya menjadi satu kesatuan. Saya sebut satu kelompok ayat ya, ayat 2, 3, 4. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah ini? Di situ dilanjutkan Rabbil alamin, itu yang pertama. Yang kedua Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi satu ayat itu Ar-Rahman, Ar-Rahim itu nggak bisa dipisahkan. Oke. Kemudian Malik Yaumiddin. Jadi ada 3. Rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin. Nah, banyak yang bahas tentang kata Rob ya. Kata Rob, kata Tuhan. Dan kalau dalam ilmu bahasa Arab Bapak Ibu ya, Rabbil Alamin ini disebut mudhaf ilaih. Ya pokoknya teknisnya adalah kepemilikan gitu ya. Tuhannya seluruh alam. Nah, seakan-akan jadi Allah itu milik kita semua dong. Bukan Bapak Ibu. Rob itu kayak Bapak Ibu berdoa, Rabbighfirli wali walidayya kama rabbayani. Tuhanku, ampunilah aku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku sama seperti mereka mengurusku. Kama robbayani. Jadi kata rob itu sebenarnya cocoknya Bapak Ibu untuk Bapak Ibu membayangkan dulu orang tua ngurus anak dari bayi sampai besar. Itu namanya rob. Oke? Jadi kalau Tuhan tuh kayaknya cuman
zat yang tinggi, terus zat yang tinggi itu bisa dimiliki oleh siapapun, bukan. Ketika kita bilang, itu misalkan saya punya orang tua, namanya ibu gitu kan. Kemudian orang nggak tahu nama ibu saya, tapi taunya nama saya. Makanya disebut Mama Fikri. Atau kalau zaman sekarang banyak orang pakai Ummu Fikri gitu kan, atau Ummu Farid, atau siapa lagi? Ummu Jokowi misalkan, ya kan, ibunya Pak Jokowi, sebenarnya itu mamanya siapa gitu ya. Atau misalkan Abu siapa gitu ya. Misalkan Abu Solihin gitu. Bapaknya Mas Solihin gitu dan lain sebagainya. Ya sebenarnya kayak gitu. Nah, bukan berarti Bapak Ibu bahwasannya saya yang duluan ada kemudian saya memiliki ibu saya, bukan. Tetapi Rabbil Alamin atau ibu saya dalam konteks mudhaf ilaih artinya ibu saya yang full ngurusin saya. Oke, so artinya ibu saya lebih powerful daripada saya ketika saya nggak bisa apa-apa. Bisa ngerti sampai di sini? Sehingga kalimat Rabbul Alamin di situ, so artinya Allah Subhanahu wa taala yang ngurusin seluruh alam. Nah, sekarang Bapak Ibu bayangkan dulu, merem dulu, bayangkan. Ngurusin alam. Sebentar. Punya anak satu, mau makan aja nyiapinnya 15 menit. Contoh gitu ya, bayi gitu kan. Waduh, baru usia misalkan 2 tahun masih balita gitu kan. Makannya harus yang lembut, harus yang suhunya sekian dan lain sebagainya. Itu kan susah Bapak Ibu, ya kan? Bayangkan Bapak Ibu, orang tua ngurus anak bayi itu disebut Robbayani, mengurus saya. Sekarang Bapak Ibu bayangkan, Rabbul Alamin, gimana coba? Misalkan Bapak Ibu, saya mau napas nih, Allah ngizinin. Bapak Ibu napas sekarang, diizinin juga. Bayangkan dong, kita mau kajian nih, mau ngobrol via Zoom. Bapak Ibu udah dikasih rezekinya nih dari berapa tahun yang lalu, dikasih langganan internet, dikasih HP, dikasih laptop, itu dikasih. Rabbul Alamin juga itu. Saya juga mau ngomong gitu, sediain kamera, sediain mikrofon segala macam. Rabbul Alamin juga. So, artinya Allah Subhanahu wa taala mau menunjukkan Rabb-nya Allah itu sangat dekat dengan hambanya. Nih, orang tua tuh cuma ngurusin 1 2 3. Yang saya tahu mertua saya punya anak 10 bersaudara. Mertua saya itu ada ibu mertua saya 10 bersaudara. Kakek saya dulu sama juga kalau nggak salah, 9 atau 10 bersaudara. Itu saya bayangin, gimana ya kalau weekend ya, anak 10-10-nya di rumah, apalagi WFH kan, yang satu dari TK, yang satu udah SMA gitu kan, wah gimana? Kita aja udah bingung Bapak Ibu, ya kan, bagi Bapak Ibu yang guru gitu kan, aduh kelas lagi nggak ada tugas gitu kan, wah kacaunya luar biasa, ya kan? Coba yang ngajar level SD, SMP itu kan pasti kacau gitu kan, belum bisa diajak pakai omongan tuh kayaknya wah gitu. Allah tuh segala sesuatu Bapak Ibu, Rabbil Alamin. Nah, tapi yang saya mau Bapak Ibu ajak Bapak Ibu bayangkan, ini dari segi bahasa Arab ya. Al-alamin ini diterjemahkan di berbagai terjemahan itu adalah seluruh alam, ya. Tetapi dari segi bahasa Arab, kalau ada ina di belakang itu menunjukkan makhluk berakal. Makhluk berakal ada malaikat, jin, manusia. Oke. Nah, tapi kenapa diterjemahkan seluruh alam? Jadi gini Bapak Ibu. Kan yang kita tahu malaikat, jin, manusia. Sekarang manusia sudah berusaha ke Mars. Apa jadinya kalau misalkan alien itu ada? Alien ciptaan siapa? Siapa yang ngurusin mereka berkembang biak? Mungkin di sana ada apa gitu segala macam di luar sana gitu. Siapa? Siapa yang mengizinkan mereka mungkin nggak tahu saya cara bertahan hidupnya seperti apa gitu ya. Apakah sama-sama minum air? Apakah sama mekanismenya kayak kita? Apakah seperti apa gitu kan, banyak ya film alien itu yang dia kayak serangga, dia kayak reptil dan lain sebagainya gitu, imajinasi manusia gitu. Tapi siapa yang mengurusin mereka? Include Rabbil Alamin. So pertanyaan saya Bapak Ibu, siapa yang lebih powerful? None. Nggak ada, hanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menyebut alhamdulillahirabbil alamin, so kita mengakui bahwasannya apapun dimanapun itu yang urus adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Mas Fikri kenapa dia secara bahasa Arab, kenapa dia pakai ina? Bapak Ibu, kalau ada makhluk berakal dengan tidak berakal. Bapak Ibu punya peliharaan kucing sama ngurus anak satu. Susah mana? Jujur. Gampang kok anak saya. Makan pasti makan, puasa pasti puasa, bohong. Kenapa? Kalau ngurus kucing gitu ya. Alhamdulillah di tempat saya ada kucing berapa ya? 2, 3, 4, 5, 6 lah gitu ya. Kasih makan tinggalin udah selesai gitu. Nanti kotorannya tinggal disapu, selesai. Ngurus anak nggak bisa, kita harus
siapkan ininya, apa sekolahnya, Zoom-nya, wah pokoknya banyak. Ya nggak sih? Sehingga yang lebih powerful disebut daripada, dan yang tidak berakalnya itu include. Ini tadabbur saya pribadi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh sepakat, boleh tidak, Allahu alam. Oke. Tapi yang saya amati di sini adalah kenapa disebut seluruh alam, karena manusia itu lebih powerful al-alamina, tapi di situ include juga apa namanya makhluk yang tidak berakal, ya gunung, ya sungai dan lain sebagainya. Bahkan tadi saya bilang kalau ada makhluk luar angkasa ya termasuk makhluk luar angkasa gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Oke. Nah, kemudian Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini Ar-Rahmanir-Rahim ini nggak boleh dipisahkan. Kenapa? Ar-Rahman ini sangat pengasih banget gitu ya. Tapi waktunya sementara, tapi untuk semua orang gitu ya. Jadi Ar-Rahman itu sayang banget sementara untuk semua orang, untuk semuanya, bahkan semua makhluk maksudnya ya, semua makhluk. Nah, kemudian ditambah dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim itu selamanya eksklusif tapi nggak sekarang. Gitu loh. Jadi kayak kalau yang tadi cuma sebentar, yang Ar-Rahim itu eksklusif. Yang satu sayang banget sekarang, yang satu nanti gitu, nggak sekarang. Yang satu untuk semuanya Ar-Rahman, Ar-Rahim itu eksklusif untuk orang-orang yang tertentu saja, yang terpilih oleh Allah nanti, yang dibolehkan masuk surga gitu ya. Nah, sehingga Ar-Rahmanir-Rahim ini nggak boleh dipisahkan. Ya, nggak boleh dipisahkan. Bahkan ada yang bilang Ar-Rahman itu hanya merujuk ke Allah. Karena Ar-Rahman itu mohon maaf, tolong tidak digambar layarnya. Terima kasih. Oke, karena saya nggak bisa edit, saya bukan admin. Mohon maaf atas ketidaknyamanan. Oke, tadi saya sampai mana? Ar-Rahman. Oke. Ar-Rahmanir-Rahim, apa namanya? Oke. Yang satu sekarang, yang satu nanti. Nah, tetapi kata Ar-Rahman, Bapak Ibu kalau nyebut kata Ar-Rahman itu pasti merujuk ke Allah. Oke, tapi Rahim itu bisa merujuk ke selain Allah. Kayak Rasulullah disebut Rahim juga bisa, gitu kan, penyayang gitu. Apa namanya? Rauf Rahim, Allah Rauf gitu ya. Rahim Rasulullah juga bisa Rahim. Tapi untuk Ar-Rahman itu hanya Allah. Karena Ar-Rahman adalah the next level of kasih sayang gitu ya. Mungkin di dalam bahasa Indonesia nggak kerasa, cuman rohama dalam bahasa Arab itu sebenarnya akar katanya sama. Oke. Nah, kurang lebihnya gitu ya. Mohon maaf kalau ada beberapa istilah bahasa Arab Bapak Ibu. Oke. Kemudian yang terakhir Maliki Yaumiddin. Maksud saya terakhir di antara 4 ayat. Mohon maaf, ada yang lewat. Nah, jadi Maliki Yaumiddin ini kalau dalam bahasa Indonesia memiliki itu dari bahasa Arab malaka yamliku, milik. Oke, memiliki. Pemilik, maliki, pemilik hari pembalasan. So Allah Subhanahu wa taala bilang bahwasannya segala sesuatu yang hidup Bapak Ibu, semuanya ini ada endingnya. Dan segala sesuatu yang kita nikmati itu ada pertanggungjawabannya. Makanya di sini sebut hari pembalasan. Walaupun dalam bahasa Arab din itu bisa berarti agama, bisa berarti hutang. Kata din ini dari akar kata dayana gitu kan. Tapi dari situ artinya orang yang beragama mengaku bahwasannya dirinya berhutang kepada Allah, makanya ada hari pembalasan gitu. Kalau yang berbuat baik ya maka akan dikasih baik, yang berbuat buruk akan dikasih buruk ya, kayak gitu ya singkatnya. Nah, sebelum saya masuk ke selanjutnya, saya mau masuk ke 3 ya, dari Alhamdulillah sampai dengan Maliki Yaumiddin. Oke. Kalau Bapak Ibu dikasih satu waktu, ya satu waktu, kemudian ditanya sama orang, kamu nyembah siapa? Nyembah Allah. Allah itu siapa? Bapak Ibu jawab aja dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Selesai. Itu adalah Allah. Bapak Ibu nggak usah mendeskripsikan Tuhan Allah segala macam, enggak. Jawablah dengan apa yang Allah deskripsikan, dirinya sendiri. Apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillah jangan dihapus ya. Alhamdulillah harus ada di situ. Karena ini ayat, oke. Oh, kenapa gitu Mas Fikri? Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan diri sendiri. Oke. Kayak Bapak Ibu misalkan kenalan nih. Oh, Assalamualaikum gitu ya. Salaman ya, sebelum pandemi salaman. Oke,
misalkan saudara dari mana gitu kan, akhi dari mana gitu ya. Apa namanya siapa, kemudian domisili, pekerjaan dan lain sebagainya gitu kan. Pasti kan nyebut, oh nama saya Fikri gitu, tinggal di Jakarta, pekerjaan sebagai tutor di KSI dan lain sebagainya gitu kan. Sekarang Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala itu memperkenalkan dirinya gini. Misalkan ya Bapak Ibu bayangkan ada orang memperkenalkan diri gini, salaman gitu kan. Segala puji bagi saya gitu kan. Jadi apa namanya langsung langsung apa namanya memuji dirinya sendiri. Bahkan sebagai orang ketiga gitu ya. Segala puji bagi dia, maksudnya dirinya sendiri Allah yang memiliki semuanya, yang ngatur semuanya, yang mengasihi semuanya dan nanti juga mengasihi yang orang-orang terpilih dan yang memiliki hari akhir. Coba bayangin Bapak Ibu kalau ketemu sama orang, ya saya pemilik perusahaan besar, kemudian saya yang ngatur nih rezeki sekian ratus karyawan, saya yang bagiin setiap bulan, kemudian nanti di akhir bulan mereka akan ngumpulin tugas sama saya. Ayo, Bapak Ibu ketemu orang yang mendeskripsikan dirinya sendiri kayak gitu gimana? Gimana responnya? Kalau kalau bahasanya TV ya Bapak Ibu, bahasanya YouTube gitu ya, anak YouTube gitu. Sombong amat gitu kan. Sombong amat lu. Biasa aja lah manusia gitu kan. Kan gitu kan? Iya. Tapi pertanyaan saya Bapak Ibu, Allah berhak nggak sombong? Allah dengan ngatur seluruh dunia, bukan dunia doang, seluruh alam Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Ibu yang suka nontonin apa kameranya NASA gitu yang keluar angkasa, itu yang pojok sana yang Bapak Ibu lihat itu bintangnya mungkin udah mati, udah nggak ada, itu yang ngurusin Allah. Yang biarkan bintang itu bersinar redup itu Allah. Wajar nggak Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan dirinya dengan alhamdulillah di awal. So 3 ayat ini bagi saya Bapak Ibu sebagai apa namanya orang awam yang memahami Al-Quran secara sederhana, kayak Bapak Ibu ngasih apa namanya kartu nama ke orang, name card. Kalau ada orang yang nanya siapa Allah, siapa yang kamu sembah, kasih aja name cardnya apa? 3 ayat di surat Al-Fatihah. Dan itu Bapak Ibu tidak mengurangi, tidak melebihi deskripsi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selesai. Nggak ada yang dinai. Siapa yang dinai? Nggak ada yang berani dinai. Ya Allah, Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Dan selesai. Udah, masalah tauhid, masalah apa segala macam semua selesai di situ. Subhanallah. Nah, itu dari sudut pandang 3. Sekarang Bapak Ibu. Bapak Ibu nulis tesis. Bapak Ibu nulis skripsi, nulis disertasi. Coba bayangin, udah riset tahun-tahunan, kemudian nggak makan, nggak tidur, dan lain sebagainya, habis kerja, ngerjain segala macam. Kemudian Bapak Ibu, apa namanya, sebelum menjilid tesis itu, bikin kata pengantar. Coba saya tanya, kata pengantar atau pembukaannya awalnya apa? Keren banget nih gue, udah kerja, kuliah, ngurus anak, apalagi ngurus orang tua, dan lain sebagainya, tapi tetap bisa nulis hasil karya ini. Ada nggak orang yang nulis buku kayak gitu? Mengawali buku dengan memuji dirinya. Nah, hanya Al-Quran yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Belum apa-apa Bapak Ibu udah Bismillah. Jadi nama penulisnya tuh udah disebut. Kalau mau baca buku ini, baca dulu nama penulisnya. Jangan cuma asal baca tengahnya. Baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Udah? Nama penulisnya udah ngerti ya? Bismillahirrahmanirrahim ya dengan nama Allah ya. Baru sebutin Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nggak ada yang lebih sombong daripada Allah. Nggak ada. Allah berhak sombong? Berhak. Kan Allah Tuhan, kita manusia, nggak apa-apa dong, nggak apa-apa ya. Jadi kita harus ngerti Bapak Ibu, itulah Allah gitu loh. Ya, di sini clear dulu ya. Nah, sehingga Bapak Ibu, kalau ada apa namanya buku yang seperti itu, so artinya yang nulisnya ini yakin banget, yang memfirmankannya ini yakin banget, yang meneruskannya ini para apa namanya para sahabat, para tabiin, kemudian tabiin, kemudian sampai dengan para ulama, sampai dengan para hafiz semuanya, mereka yakin bahwasannya yang memfirmankan ini, semua yang kita tulis Al-Quran ini adalah dari Tuhan yang tidak ada keraguan. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Gitu loh. Jadi 3 ayat ini sebegitu. Dan pertanyaannya, kalau kayak gitu Mas Fikri, boleh nggak saya tiba-tiba baca Al-Quran, kemudian seenak saya sendiri, dengan pikiran saya sendiri, apa segala macam, tiba-tiba buka satu ayat dengan asumsi sendiri? No. No. Bapak Ibu, misalkan, Bapak Ibu ngambil perkataan orang, misalkan ada orang yang nggak pernah
bukannya nggak pernah ya, jarang ketemu anaknya karena ayahnya tinggal di luar kota, di proyek dan lain sebagainya. Pada satu hari dia pulang ke rumah, anaknya senang banget, tiba-tiba si bapaknya udah ngejar-ngejar anaknya, kemudian tetangga dengar, "Aku makan kamu." Tetangganya bilang, "Astagfirullah. Baru pulang setelah berbulan-bulan mau makan anaknya. Bapak macam apa itu?" Gitu kan. Kayak kita mengambil itu out of context. Ternyata Bapak Ibu, saking kangennya ayahnya itu apa namanya main berantem-beranteman gitu, guling-gulingan sambil bapaknya itu tiduran kemudian melata gitu kan kayak main buaya dulu. Dulu saya tuh mainnya buaya-buayaan gitu Bapak Ibu. Gitu kan. Buaya, "Aku makan kamu, aku makan kamu." Itu kan sesuatu yang fun, sesuatu yang lucu gitu bagi anak-anak, senang gitu. Dia menjadi hero, bapaknya menjadi apa namanya penjahatnya gitu kan. Itu kan biasa, hal biasa betul. So ketika kita baca Al-Quran tanpa Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim, tanpa surat Al-Fatihah, tanpa gerbangnya, Bapak Ibu tidak akan menemukan kebenaran di dalamnya karena Bapak Ibu out of context, nggak mengenal Allahnya dulu. Bapak Ibu nggak akan menemukan pencerahan juga karena Bapak Ibu sudah apa ya, udah punya asumsi sendiri. Yang terakhir apa namanya, Bapak Ibu juga nggak dapat ketenangan. Wah, berarti ini Al-Quran ngajarin yang kekerasan, yang apa? Kata siapa? Kata siapa? Jadi kalau Bapak Ibu mau ngutip Al-Quran, pastikan baca Al-Fatihah gitu. Supaya Bapak Ibu ngerti, oh ini tuh kitab kasih sayang. Gitu loh Bapak Ibu. Loh kok kita bisa-bisanya ngutip Al-Quran, jadi bayangkan Bapak Ibu nulis tesis, kemudian cuma dikutip bahwasannya tanaman ini membahayakan. Misalnya Bapak Ibu jurusan tanaman, biologi, membahayakan. Wah ini tulisannya nggak benar nih. Kenapa? Isinya tentang tanaman-tanaman membahayakan. Yang membahayakan itu kaktus, nggak bisa dimakan, yang lain boleh. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi jangan ngambil out of context tanpa kita kenal ini ya. Nah, tanpa kita memuji, tanpa dan lain sebagainya. Makanya surat ini bagi saya pribadi itu adalah gerbangnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau masuk apa namanya kota Bandung misalkan, dari gerbangnya masuk dengan benar gitu ya, arahnya kemana dan lain sebagainya. Sama juga dengan Al-Quran. Mohon maaf Bapak Ibu. Baik, saya mau tanya dulu, mohon maaf Mbak Nifa, ini sampai jam berapa ya? Udah selesai? Kemarin sih sampai jam 7:30, Mas. Oh, enggak. Jam 7, Mas. Biasa, nah sekarang kan jam 6.30 itu kan biasa udah selesai, terus 30 menit ke depan kita sharing gitu kan. Oh iya, habis ini sharing. Saya tutup dulu. Oke, sip. Baik. Mohon maaf Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Nah, makanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendengar apa namanya, Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, nggak ada kata lain selain iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul nggak? Coba Bapak Ibu dihadapkan sama orang yang begitu tinggi, direktur segala macam, pasti kita merasa down, merasa nggak, aduh beliau tuh hafiz, direktur, ganteng, anaknya pinter-pinter, soleh-soleha, wah kita tuh kayak merasa, aduh siapalah saya, gitu nggak? Ya nggak? Sekarang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kita sudah dideskripsikan nih kartu nama Allah nih. Kita cuma bilang apa? Iya karena budu ya Allah. Kita aja iya karena budu ya Allah. Inna kayak wa iya karena stain ya Allah. Jadi kayak kita kayak nggak punya apa ya Allah udah oke, saya bukan siapa-siapa ya Allah. Iya karena budu. Isn't it amazing? Dan Allah nggak bilang pakai kul di situ. Kita suruh baca, langsung Bismillahirrahmanirrahim sampai terakhir. Dan kita di situ nggak dibilang kul iya karena budu, kita langsung dikasih sama Allah. Nah, lanjutin. Iya karena budu. Ayo lanjutin. Gitu. Iya karena budu. Jadi itu kayak kesimpulan yang disuruh tanpa ada kata kul gitu, langsung aja, langsung jalan. Gitu kan? Iya karena budu. Maka di situ ada pembatas. Maka dari situ Bapak Ibu, Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan doa di surat ini yang ya tadi nggak pakai perintah, nggak pakai kul, nggak pakai qala Rasulullah, nggak pakai apa gitu. Langsung doanya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bayangin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bertemu dengan misalkan CEO, Hafiz, dan lain sebagainya. Bapak Ibu cuma punya waktu 5 menit. Apa yang ingin Bapak Ibu katakan? Dan dia bilang, beri saya satu permintaan, saya kabulkan. Saya minta Pak, saya boleh nggak apa namanya dalam tanda kutip apa namanya dipersaudarakan. Maksudnya saya kalau ada masalah apapun, saya gampang menghubungi Bapak gitu. Kapanpun, dimanapun saya ini kalau saya butuh guidance atau apa, saya lanjut jalan. Oh ya, boleh aja. Nih nomor saya, gitu kan?
Dikasih nomor. Allah Subhanahu wa taala nyuruh sama kita untuk bilang ihdinas siratal mustaqim. Bahkan di hadis itu disebutkan ketika kita baca Al-Fatihah Bapak Ibu sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah langsung jawab. Jadi setiap orang baca Al-Fatihah Allah jawab. Oke? Jadi jawab, jadi kayak conversation gitu. Dan ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah langsung jawab, saya akan beri apapun yang dia minta. Loh, kalau gitu saya mau mobil. Kalau gitu saya mau motor. Kalau saya enggak, sama Allah enggak dikasih space untuk kita ngisi titik-titik di bawah ini. Kita nggak dikasih space untuk itu. Enggak. Oke, jadi hawa nafsu kita nanti akan menutupi otak kita. Allah bilang apa? Minta sesuatu yang nggak mungkin dikasih sama orang. Yang mungkin dikasih sama malaikat. Yang nggak mungkin dikasih sama jin. Nggak mungkin dikasih sama siapa? Mother Nature. Kata yang bilang yang kita hanya kembali ke ibu alam dan lain sebagainya. Betul? No. Yang bisa ngasih adalah Allah Subhanahu wa taala apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Dan di situ kita disuruh juga melanjutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, berikan jalan yang lurus. Uniknya Bapak Ibu, ya Allah, saya udah punya banyak kakak kelas nih, ada orang kita nyebutnya apa ya? Bani Israel gitu ya di Al-Qur'an, kemudian ada kaum Lut, ada kaum apa, ghairil maghdub ya Allah, ghairil maghdub. Jangan kayak yang gitu ya Allah. Waladolin, jangan seperti orang yang sesat ya Allah. Jadi kayak kita minta ya Allah, berikan saya sesuatu yang nggak bisa diberikan oleh selain Engkau, tapi jangan yang kayak gitu ya Allah. Jadi kayak kita tuh pengen ya Allah kayak Rasulullah dong gitu. Matinya baik-baik, indah gitu kan, didoakan semua orang gitu. Kemudian apalagi kayak Rasulullah dong, dicintai para sahabat, orangnya jujur gitu. Jadi kita tuh kayak pengen kualitas-kualitas terbaik. Dari ihdina itu sebenarnya luas Bapak Ibu. Karena doa itu akan dijawab dengan hudan lil muttaqin di surat Al-Baqarah sampai dengan Al-Maidah tadi. Jadi banyak banget ihdina itu nggak cuman ngasih kita jalan, oh itu masjid gitu, bukan cuman itu. Hidayah itu bukan dibangunin sahur, itu hidayah bukan gitu ya. Jadi hidayah itu luas gitu ya. Nah, ya kurang lebih itu ya. Mohon maaf atas kelamaan waktunya. Alhamdulillah sejam sudah kita berbagi. Sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah pemahaman saya yang sederhana. So kalau Bapak Ibu punya pertanyaan yang nanti saya nggak bisa jawab, berarti itu di luar kapasitas saya. Bapak Ibu di atas kapasitas saya, wajar gitu kan. Kita semua diberikan sama Allah Subhanahu wa taala pengetahuan dan kemampuan yang berbeda-beda gitu kan. Dan apapun yang Bapak Ibu rasa benar, berarti itu dari Al-Qur'an, dari Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma ngutip, saya cuma membagikannya ke Bapak Ibu. Ya istilahnya saya cuma kayak pipa gitu kan yang mengalirkan air hujan ya kemanapun pipa saya mengarahkan gitu kan. Kalau ada salah ya berarti pipanya rusak, sayanya yang rusak gitu. Pemahaman saya yang yang salah gitu kan, atau pipanya yang bocor sehingga tidak memberikan kepada Bapak Ibu yang semestinya atau berlebihan atau kekurangan dan lain sebagainya. So saya mohon maaf atas segala kesalahan. Sekali lagi Allahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan saya minta doanya dan saya mendoakan Bapak Ibu juga Ramadan kita menjadi lebih baik dengan surat Al-Fatihah. Itu saja dari saya. Jazakumullah khairan katsiran. Saya kembalikan ke Mbak Nifa. Baik, terima kasih banyak Mas Fikri atas penyampaiannya, sharingnya ya pagi ini tentang surat Al-Fatihah. Tadi sepertinya ada yang mau sharing dari Mas Rizky apa ya? Mana ya tadi Mas Rizky? Boleh dibuka speakernya Mas? Yang mau sharing maupun bertanya silakan. Saya buka pertanyaan maupun sharingnya silakan. Di sini ada Bang Safik. Bang Safik, hadir nggak ya? Bang Safik mau menambahkan kah? Pak Heru, mau say hello Pak Heru? Ya, boleh. Oh, yuk. Ini terima kasih sekali nih, jazakallahu khairan Kang Fikri bisa sharing buat kita. Alhamdulillah ya 7 ayat ini benar-benar Masya Allah kita nggak pernah bosan untuk mempelajarinya. Jadi kita semua kayaknya di Zoom saat ini tidak ada satupun kayaknya nih perasaan saya nih tidak ada satupun yang apa sih Fatihah kan udah kenal, udah lama nih kenal gitu kan. Kayaknya nggak ada yang seperti itu kayaknya karena begitu kita kaji lagi, kita tekuni lagi itu ternyata ada sparking statements gitu yang yang tadi juga saya baca di
chat juga Masya Allah itu kan. Mungkin dikiranya titik, atau kalau Ustadz Tuman bilang ini yang menganggap bahwa ayat itu adalah kalimat, ya harus belajar lagi Al-Quran gitu kan, belajar lagi ilmunya, karena ternyata 7 ayat ini sebenarnya 3 kalimat kan. Jadi kalau untuk Ustadz Tuman ini 3 kalimat, jadi yang luar biasa gitu. Terus kalau saya bilang ini mah cuman trailer ya dari Kang Fikri, trailernya Al-Fatihah gitu. Kalau mau dibahas detail mungkin ya butuh waktu Story berjam-jam morning lagi. ya Pak Heru ya. Nah, alhamdulillah untungnya masih ada story morning, jadi mudah-mudahan Kang Fikri bisa join nanti, insya Allah setelah Ramadan sudah dicanangkan oleh Teh Nifah ya. Mungkin satu lagi yang saya juga terinspirasi juga terkait siratal ladzina an'amta 'alaihim, mungkin nih Kang Fikri juga bisa menambahkan pencerahannya, karena kita nggak bisa melihat siratal ladzina an'amta 'alaihim ini kepada sosok-sosok yang masih hidup, karena mereka ini nggak jelas akhirnya seperti apa. Nah, mudah-mudahan kita mohon sama Allah, mudah-mudahan kita seperti ini bulan Ramadan, nanti masih ditambah lagi morning story dan seterusnya. Mudah-mudahan kita berakhir dengan akhir yang husnul khotimah, sehingga jangan sampai karena banyak cerita juga, entah itu hafid 30 juz yang akhirnya murtad dan sebagainya, itu kan juga ada. Jadi mudah-mudahan Allah kasih kita istiqomah. Terus yang satu lagi, ihdinas siratal mustaqim, ini luar biasa karena kita butuh hidayah itu seperti air, jadi kita butuhnya setiap hari. Nah, inilah yang juga waktu itu menginspirasi untuk bikin waktu itu namanya LBP ya, Lessons from Bayyinah Production, tapi sekarang udah namanya ganti Voice of Bayyinah, VOB. Itulah yang salah satu ayat yang menginspirasi, wah kayaknya perlu nih, kita perlu setiap hari ada percikan-percikan spiritual gitu, ada mutiara-mutiara yang disebar ke siapapun yang jelas penulisnya dulu butuh mutiara, setiap yang menuliskan materi atau memasak ya dalam tanda kutip, tapi akhirnya masakan itu terus diicip-icipin oleh diicip-icip oleh semua pemasak yang lain, lalu habis itu disebar ke sekarang sih 12 grup VOB itu. Alhamdulillah ini berasal dari ihdinas siratal mustaqim, Allah kasih kemudahan untuk itu. Ya, sekali lagi terima kasih, jazakallahu khairan Kang Fikri, itu aja. Teh Nifah, thank you. Oke, terima kasih banyak Pak. Mas Fikri, ini ada 2 pertanyaan yang sudah masuk Mas. Dari Mbak Mia Bogor, Assalamualaikum Mas Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengulangan penyebutan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, apakah ada makna tertentu? Terima kasih. Baik, baik, terima kasih. Yang saya pahami, Bapak Ibu, memang Ar-Rahman Ar-Rahim ini tidak terpisahkan satu sama lain. Jadi tidak bisa kita bilang Allah Ar-Rahman saja, tapi Allah juga Ar-Rahim, tidak bisa Ar-Rahim saja, Allah juga Ar-Rahman. Jadi ini satu kesatuan. Kenapa? Karena ini kayak Allah Subhanahu wa taala kan sudah mengurus alam semesta. Mengurusnya itu jadi mohon maaf sekali ini saya harus mengatakan hal ini. Ada di beberapa keyakinan yang bilang bahwasannya Tuhan tuh kayak anak kecil. Main nyiptain aja habis itu ditinggalin. Kan kurang ajar Bapak Ibu, ngomong kayak gitu tuh kurang ajar gitu kan. Ya Allah, ya ada orang yang bilang kayak gitu. Ya ada Bapak Ibu. Jadi ada yang saking mungkin nggak tahu lah, kehilangan arah atau memang lingkungannya yang bilang kayak gitu atau dan lain sebagainya, bilang kayak gitu. Jadi Tuhan tuh kayak anak kecil aja, bikin nggak diberesin lagi gitu loh, kayak Bapak Ibu main Lego terus nggak diberesin gitu. Jadi seberantakan dan lain sebagainya. Dan ini dibantah dengan Ar-Rahmanir-Rahim. Kenapa dibantah? Ya Allah Ar-Rahman, sayang banget sekarang, gitu kan. Sekarang Bapak Ibu, kenapa kita bisa berbicara? Kalau nggak kita diajarin sama orang tua, kalau nggak orang tua kita mendidik dengan kasih sayang, kalau nggak orang tuanya lagi, karena orang tuanya siapa yang yang bisa mengurutkan itu semua dari awal penciptaan alam semesta sampai sekarang kita bisa berbicara. Itu kan Allah. Dan kita menggunakan lisan kita ini untuk bilang kayak Allah itu nggak bisa apa-apa sih, gitu aja gitu. Itu kan kayak penghinaan gitu kan. So Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahman, Sang Maha Penyayang, yang bikin kamu bisa bicara, berpikir, mengambil kesimpulan dan lain sebagainya, itu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Ar-Rahim, dan kalau kamu baik orangnya,
Allah akan baik selamanya nanti. Ya, jadi nggak sekarang. Kemudian juga Ar-Rahman, Ar-Rahim ini saling melengkapi Bapak Ibu. Jadi Ar-Rahman adalah semua hal yang hidup sekarang di detik ini, kapanpun, dimanapun di dunia, itu kena sama Ar-Rahman. Tetapi Ar-Rahim itu kayak the end-nya. Jadi kayak dunia akhirat. Itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian Ar-Rahman itu semua kategori 3 di bawah itu apa namanya? Alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tiga-tiganya masuk ke Ar-Rahman. Tetapi yang masuk Ar-Rahim cuman yang alladzina an'amta alaihim dan amal ibadahnya diterima. Itu paling penting. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim disatukan satu ayat, dua akar kata yang sama dengan bentuk yang beda, akhirnya itu di satu tempat itu tidak bisa dipisahkan. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Mas Fikri. Semoga terjawab ya Mbak Mia atas pertanyaannya. Ini lanjut dari Teh Hairunisa. Assalamualaikum Pak. Izin bertanya Pak, bagaimana bisa ketika seorang sepakat dengan surat Al-Fatihah, namun dalam kehidupan kita terkait tentang sunnah, begitu ada perbedaan pendapat seringkali dipermasalahkan, sampai berdebat dengan tidak berujung. Bagaimana menyikapi hal yang seperti ini Pak? Mohon maaf apabila tidak sesuai dengan tema. Monggo Mas. Baik. Ini kenapa saya di awal bilang saya bukan siapa-siapa. Karena kalau hal-hal kayak gini sensitif gitu ya. Iya betul. Jadi gini Bapak Ibu. Kalau misalkan saya sering mengibaratkan gini. Bapak Ibu misalkan ada di satu kelas di sekolah gitu ya. Kemudian apa namanya? Di kelas itu ada guru gitu ya. Kemudian pokoknya kita lagi diskusi lah tentang satu pelajaran misalkan matematika. Ada yang bilang bahwasannya 5 dikali 2 dikurang 10 sama dengan 0 gitu. Terus yang lain mendebat, ya nggak bisa dong ada angka 5, 0 dari mana gitu kan. Karena dia nggak banyak belajarnya contohnya gitu kan. Ya 5 dikurang 2 dikurang 1 dikurang 0 ya inilah sisanya cuma berapa itu? Cuma 2 lah gitu. Kenapa jadi 0 gitu kan? Karena dia nggak ngerti urutan cara berpikirnya dan lain sebagainya. Yang satu bilang enggak, itu 5 kali 2 dikali 10 salah tuh soalnya gitu kan. Wah, hasilnya adalah 100 gitu kan. Pokoknya banyak lah kesimpulannya. Sambil kayak gitu Bapak Ibu, gurunya tuh ada di depan udah menjelaskan di awal. Tapi Bapak Ibu, cara mereka berdiskusi itu kayak kamu nggak lihat tuh Bu Guru tuh gitu. Jadi kayak kita nunjuk-nunjuk ke apa namanya Ibu Guru terus sambil nunjuk-nunjuk sambil berdebat keras kayak pertanyaan saya Bapak Ibu. Ketika ada guru, kemudian disuruh kerja kelompok dan Bapak Ibu nunjuk-nunjuk ke guru dengan apa namanya mengutip guru dengan apa ya, dengan tidak beradab dan lain sebagainya, itu sopan nggak sih? Sopan nggak sih Bapak Ibu? Nggak sopan kan? Ya nggak sopan sekali gitu. So artinya Bapak Ibu, ketika kita membaca Al-Quran, pertama yang kita harus pahami adalah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran dengan penuh kasih sayang. Oke, tidak ada menginginkan kita untuk mohon maaf sekali ya, saling bertikai, saling apa namanya gontok-gontokan dan lain sebagainya, nggak ada. Oke, nggak ada. Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kita seperti itu karena Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Oke. Nah, yang perlu kita pelajari adalah ketika kita tidak sepaham, kita harus belajar untuk apa yang saya miss gitu. Saya ternyata nggak masuk kemarin. Saya ternyata nggak terima email apa namanya materi minggu lalu gitu misalkan gitu, sehingga pemahaman saya tidak utuh dan lain sebagainya. Dan ini bukan hanya apa namanya masalah 1-2 orang. Mohon maaf sekali banyak sekali kita ini di luar konteks Al-Fatihah, bahkan banyak sekali kita punya satu paham nih pendapat menurut Syekh A seperti ini, menurut Kiai B kayak gini gitu kan. Kemudian muridnya bertemu gitu, mereka gontok-gontokan. Tiba-tiba Syekh A dengan Kiai B bertemu di dalam sholat berjamaah, ya Allah antum gimana kabar segala macam. Mereka rukun-rukun aja sih, gitu loh. Jadi kayak kitanya yang kurang ilmunya sehingga kita tidak komprehensif gitu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita mengutip Al-Quran, mengutip hadis dengan cara teriak-teriak. Bahkan di Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, apa namanya, jangan ngangkat suara di depan Rasulullah. Ini kalau menurut saya Bapak Ibu nggak ada adabnya ketika kita apa namanya baca Al-Quran sambil maki-maki, sambil teriak-teriak hadis kayak gitu. Antah batu a'malakum.
Jadi nanti amalnya itu bisa hancur gitu loh. Jadi karena Bapak Ibu tidak beradab dalam menyampaikan, atau kita, bahkan saya tadi mungkin Bapak Ibu juga melihat dengan kekurangan saya gitu, menyampaikannya mungkin nggak sopan, ya itu jadi gimana gitu, itu bukan satu amal, tetapi justru menurunkan seluruh amal kita jadi nothing gitu. Jadi itu yang harus kita introspeksi lagi ke dalam diri kita. Ini nggak ada hubungannya dengan dalil A, dalil B, saya tidak ke sana ya. Cuman maksud saya adalah marilah kita sebagai hamba Allah, sebagai sesama pengikut Rasulullah, Bapak Ibu, selalu menganggap Allah itu hadir gitu loh. Hadir Allah tuh mengawasi kita. Sama kayak kita di kelas lagi kerja kelompok nih, menyelesaikan masalah atau tugas gitu ya, dan Allah mengawasi kita. Gitu ya. Atau at least CCTV lah gitu. Atau kayak Bapak Ibu lah, lagi lampu merah nggak berani dong ngapa-ngapain kalau ada kameranya sekarang etle gitu kan. Nggak berani, udah diem aja gitu ya kan. Jadi jaga perbuatan, jaga perkataan kita gitu. Jangan sampai kita melihat ayat yang sama tapi dengan nggak suka, dengan nggak sepakat, kita malah berantem. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Oke, Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Mas Fikri. Dari Mbak Ramadini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari ayat 5, Afan, saya menangkap Allah menginginkan kita menghamba dulu kepada Allah. Mengibadahi Rabb, baru kita memohon kepada Allah. Pemahaman saya, jangan salahkan Allah kalau doa kita tertolak jika belum benar-benar menghamba kepada Allah. Apakah ini menjadi syarat doa kita diijabah Allah? Monggo Mas. Yes, beautiful. Ya, itu sebenarnya yang tadi belum sempat saya bahas karena waktunya memang sedikit. Jadi betul sekali. Iya karena budu itu adalah kesimpulan dari alhamdulillahirabbil alamin sampai dengan maliki yaumiddin. Sedangkan iya karena nasta'in itu adalah bentuk penjelasan dari permintaan yang dijelaskan oleh ayat setelahnya ihdinas. Jadi iya karena nasta'in memohon pertolongannya adalah ihdinas siratal mustaqim sampai dengan terakhir. Oke? Nah, sekarang Bapak Ibu, ketika kita berdoa, ya Bapak Ibu, paling tidak kita harus nurut dulu. Contoh misalkan, Bapak Ibu ya sebagai anak kecil lah gitu. Oh, mama aku mau permen misalkan, atau mau coklat dan lain sebagainya. Oke, kerjain PR dulu. Tapi kan minimum gitu kan. Kalau dia ngerjain PR doang, tapi nggak mau misalkan nggak mau kooperatif, nggak mau mandi, ya kan kalau anak-anak kan gitu, nggak mau makan tepat waktu, maunya makan coklat doang, kira-kira dikasih nggak? Nggak juga gitu. Atau misalkan orang tuanya tahu bahwasannya ketika dia minta coklat, anak ini udah kegemukan, atau anak ini giginya nggak kuat, gitu, minta es krim giginya nggak kuat. Seorang tua akan terus bilang enggak sampai kapanpun, sampai dia punya uang untuk beli sendiri, bahkan sampai orang tuanya nggak bisa ngelarang, oke, silahkan, gitu kan. Nah sama juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat minimum kita memohon sama Allah, yes, kita mengakui, kita alhamdulillahirabbil alamin, kita memuji dan lain sebagainya, yes. Tetapi itu juga belum tentu diberikan, ya. Jadi ada ya, ada ditangguhkan, ada tidak diberikan sama sekali. Tujuannya tetap Ar-Rahmanir Rahim. Oke, jadi semuanya dengan penuh kasih sayang. Jadi kita harus bilang apapun yang diinginkan Allah, ekspektasi saya itu nomor 2. Oke, Allah maunya apa? Oke. Oh, oke gitu. Jadi kayak ya kita slave, iya karena budu gitu loh. Jadi sebagai slave, sebagai hamba kita tidak berhak. Bapak Ibu dapat mata gratis loh. Coba Bapak Ibu berapa orang yang bilang ya Allah saya ingin melihat, nggak dikasih itu sampai hari akhir, sampai meninggalnya nggak dikasih. Yeah. So artinya Bapak Ibu mendapatkan apa yang tidak orang lain dapatkan. Ada orang yang bisa mendengar, ada orang yang nggak bisa berbicara, ada orang yang harus pakai alat bantu berjalan, makan kayak gitu. Ya kan? Ya Allah tidak memberikan, ya memang sudah seperti itu dari Allah. Sayangnya Allah sama dia seperti itu, ya sudah gitu. Jadi saya bilang iya, kita harus menghamba dulu, tetapi itu tidak absolut kita langsung diiyakan sama Allah. Mungkin aja misalkan tidak punya rumah 2 itu lebih baik buat kita. Tidak punya mobil, cuman motor itu lebih baik bagi kita. Nggak punya apa lagi? Pesawat, bagi yang mau beli pesawat-pesawatan gitu kan, itu lebih baik buat kita. It's okay, nggak apa. Berdoa jalan terus, tapi biarkan Allah yang menjawab dengan Ar-Rahmanir Rahim. Allahu a'lam bishawab. Jazakumullah.
Baik, terima kasih Mas Fikri. Ini dari Mbak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Fikri. Mohon dijelaskan mengenai 3 jenis manusia di ayat 7 Al-Fatihah Mas. Syukron. 3 Baca jenis Al-Baqarah manusia. sama Ali Imran. Ayatnya semuanya ya. Okay. Nanti So ditanya itu saya tanyakan. kalau yang udah selesai tadarusnya di berapa? Al-Baqarah, Ali Imran itu kalau nggak salah sampai juz 3, 4, 5 kalau nggak salah ya. Nah, kalau Bapak Ibu udah lewat itu, sekarang baca sekilas temanya. Nah, itu adalah dijelaskan orang Al-Maghdub di surat Al-Baqarah, Ad-Dhalin juga di surat Ali Imran. Baik. Itu lebih baik daripada jawaban saya, insya Allah. Jadi Mbak Nurul tolong dibuka ya mushafnya. Coba cek di Al-Baqarah sama Al-Imran. Satu lagi dari Mbak Indah. Berarti di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ini ada 3 hal utama, yaitu ilmu ayat 1-4, di mana kita diperkenalkan siapa Tuhan kita yang nantinya menjadi persyaratan dalam beribadah. Lalu amal ayat 5, di mana Allah adalah yang kita sembah dan minta pertolongan, dan yang terakhir adalah doa ayat 6 dan 7, permohonan petunjuk. Begitu ya Kang? Dari Mbak Indah. Itu rangkuman beliau seperti itu. Tadabur yang bagus. Saya akan bilang tadabur yang bagus. Lanjutkan setiap surat, setiap ayat Al-Quran, coba Bapak Ibu lakukan seperti yang sudah dilakukan Mbak Indah tadi. Itu yang pertama ya, Bapak Ibu. Kenapa seperti itu? Karena setiap Bapak Ibu membaca tafsir, gitu ya, Bapak Ibu akan disuguhkan dengan latar belakang penulis masing-masing. Dengan latar belakang Mbak Indah di sini ya pemahamannya seperti itu, it's okay. Selama tidak keluar dari jalur koridor tafsir, it's okay. Kalau saya pribadi itu nangkapnya ada 2 besar. Jadi ada pujian kemudian doa. Langsung cuma 2 doang besar ya. Tapi nggak apa-apa, it's okay ya. Jadi yang tadi lanjutkan, oke. Itu adalah usaha yang bagus untuk memahami tema dari satu ayat. Kalau saya memahaminya ada 2, yang kuning sama yang hijau. Itu yang pertama. Yang pertama adalah pujian sekaligus introduction dari Allah ya. Yang kedua adalah doa. Artinya itu adalah karena kita mengenal Allah maka kita memohon gitu ya. Dan di situ ada iyyaka na'budu, itu adalah hasil sebenarnya dari pujian, karena Allah itu terlalu amazing makanya ada iyyaka na'budu. Kita otomatis beribadah. So intinya adalah pujiannya. Kalau nggak ada pujian di situ nggak akan ada iyyaka na'budu. Kemudian yang terakhir, karena iyyaka na'budu, karena hanya kepada Allah yang menyembah, kita memohon pertolongan. Memohon pertolongannya dalam doa, permintaan di bawah. So bagi saya 2, kalau di situ 4, it's okay. Lanjutkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi usahanya. Jazakallahu khairan katsiran. Tambahan dari Mas Fadil, kalau di tafsir Ibnu Katsir nama Ar-Rahman untuk semua makhluk, sedangkan nama Ar-Rahim dikhususkan untuk semua orang mukmin. Itu tambahan dari Mas Fas Fadil. Baik. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih. Ini sepertinya sudah hampir jam 7. Ini di jam 7 kurang 8 menit, Mas. Visi Mas Fikri juga bakal mau aktivitas yang lain ya, Mas ya. Ini juga udah hampir 1,5 jam Mas Fikri sharing di ini. Udah benar sama yang Mas Fikri tadi sampaikan, ini bukan sharing subuh, sharing duha. Dari Mas Fikri, apakah sebelum ditutup ada kata-kata motivasi buat kita semua yang masih standby di sini maupun nanti teman-teman yang bisa menyimak kembali di rekamannya, motivasinya nih Mas gitu. Kata-kata motivasi untuk penutup. Baik, Bapak Ibu, Ramadan adalah waktu dimulainya Al-Quran diturunkan. Dan ketika Al-Quran pertama kali diturunkan itu tidak 1 juz, tidak 1 surat gitu ya, bahkan separuh surat kurang gitu ya, cuma 5 ayat. Dan Rasulullah SAW melewati hidupnya 23 tahun. Oke, jadi udah umur 40, harus menyampaikan ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian harus mempraktekannya, harus menjadi contoh dan lain sebagainya. Oke, so Al-Quran tidak selesai dengan Ramadan. Al-Quran masih panjang, ini baru permulaan, langkah pertama. Apapun cara Bapak Ibu belajar Al-Quran, pasti ada langkah pertama. Bapak Ibu tahsin, pasti ada terbata-bata. Bapak Ibu tahfiz, pasti ngulang-ngulang terus.
ataupun Bapak Ibu belajar bahasa Arab juga pasti awalnya bingung karena pindah bahasa dan lain sebagainya. Tapi selama itu diniatkan untuk Al-Quran, insya Allah Bapak Ibu, nggak ada batasan waktu untuk belajar Al-Quran, nggak ada. So go, Bapak Ibu yang punya halaqah ataupun pengajian tahsin, tahfiz atau bahasa Arab, lakukan. Jangan sia-siakan kesempatan rezeki usia Bapak Ibu ya. Usia kita cuma sebentar dan kalau kita bilang kok saya nggak hafal-hafal, Rasulullah aja yang cuma nerima dan menyampaikan itu butuh 23 tahun. Lah kita siapa? Dekat aja enggak gitu kan dengan Rasulullah. Sahabat aja bukan gitu. Masa kita mau sebulan jadi? Gitu nggak ada gitu. Jadi lakukan program itu untuk seumur hidup. Ya, dari segi apapun seumur hidup. Dan mudah-mudahan dengan Al-Fatihah ini kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih kuat dari apapun, Allah lebih pengasih dari siapapun manusia, maka kita dengan mendekat ke Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi, merahmati dan menerima amal ibadah kita, mendekatkan diri ke Al-Qur'an mulai dari Ramadan ini. Jangan tunggu lama lagi, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang paling kecil. Kata Agim, oke? Ya. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsiran. Allahu a'lam bishawab. Saya tutup aja ya Bapak Ibu, Mbak Nifa, dari saya dulu. Ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Mas Fikri atas sharing subuh pagi ini ya. 1,5 jam kita sudah ditemani sama Mas Fikri. Bagaimana teman-teman rasanya ketika tahu itu, oh ternyata Al-Fatihah segini ya, begini ya. Itu pasti kan hati kita pasti siapa sih yang nggak berdebar-debar gitu kan. Di sini aja di komen di chat gitu ya, banyak yang oh iya baru tahu, oh iya gitu kan. Dan inilah kita itu sebenarnya yang terpilih ya sama Allah untuk bisa hadir di sharing subuh seperti ini, karena masih banyak, saya yakin masih banyak teman-teman di sana yang hatinya tidak tergerakkan untuk bergabung bersama kita di sharing subuh ini. Dan sebelum saya tutup, ini ada pertanyaan dari Mbak Dona Imelda. Mbak Nifa, rekamannya bisa didapatkan di mana ya? Oh ya, sharing subuh Ramadan ini kita ada grup Telegramnya. Lalu kalau mau ikutan kegiatan seperti ini lagi, saya bisa dapat info dari mana? Oke. Sebenarnya sharing subuh ini kita ada grup Telegramnya, dan bisa dapat infonya itu bisa cari di Instagramnya NAK Indonesia. Atau kalau mau ya bisa saya kasih di 0822 1469 6244, itu nomor saya. Mbak tinggal WA saya, minta nomor minta link Telegramnya, silakan, nanti saya akan share. Untuk video rekaman dari hari ke-1 sampai hari ini kita upload di YouTube-nya NAK Indonesia. Gitu ya Mbak Dona dan teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang punya ayat favorit gitu kan, itu di NAK Indonesia ada programnya yaitu My Favorite Ayat. Bisa teman-teman itu mengikuti untuk berbagi inspirasinya tentang perubahannya ketika dapat ujian, terus ngebuka mushaf, buka Al-Quran, terus menemukan ayat yang dimana itu tuh langsung jadi jawaban kegalauan teman-teman semua. Nah itu bisa teman-teman itu tuliskan dalam bentuk My Favorite Ayat dan kirimkan ke NAK Indonesia. Untuk infonya kita sudah share di Instagramnya NAK Indonesia. Oke, nomornya mohon ditulis. Oke, bentar ya. 082214696244. Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Fikri, jazakallahu khairan katsiran, dan teman-teman semua jazakumullah khairan katsiran yang sudah menyimak sharing subuh pagi ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup, mari kita tutup sharing subuh pagi ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.